Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Siti Isnaini, Marcelinus Yovan, Devri Aldia, Martina Inggolan, Andi Tenri, dan Akanata Putra akan mempresentasikan proses intelijen bisnis dan tantangannya di era digitalisasi. Studi kasusnya pada sektor perbankan Indonesia. Pendahuluan, bisnis intelijen telah menjadi elemen kunci bagi perbankan di Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tuntutan digitalisasi. Dengan semakin besarnya volume transaksi digital, bank menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data agar dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akurat. Tujuan BI adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan layanan, serta memperkuat strategi bisnis berbasis data. Studi kasus ini berfokus pada implementasi BI dalam sistem pembayaran nasional seperti BI Fast dan KRIS, serta tantangan yang menyertainya. Yang kedua, konsep dan tujuan intelijen bisnis. Konsep BI yaitu kumpulan teknik dan alat untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung analisis bisnis yang lebih akurat dan strategis. Tujuannya adalah mengoptimalkan analisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan wawasan mendalam bagi pengambilan keputusan. Keunggulannya, BI memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dibandingkan metode tradisional yang sering bergantung pada intuisi. Dengan integrasi kecerdasan buatan dan analisis prediktif, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih inovatif untuk mengembangkan bisnisnya. Studi kasus implementasi BI di sektor keuangan, BI Fast, sebagai infrastruktur pembayaran retail nasional yang memungkinkan transfer dana secara real time 24/7 dengan biaya lebih rendah. BI membantu bank mengelola data transaksi secara optimal, menganalisis perilaku nasabah, dan meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya yaitu KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, merupakan standar kode QR yang mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital. Melalui BI, data transaksi KRIS dianalisis untuk memahami pola konsumsi, preferensi pembayaran, dan mendukung strategi pemasaran yang lebih terarah. Selanjutnya adalah tantangan dan ancaman di era digital. Keamanan data. Peningkatan volume data meningkatkan risiko serangan cyber, kebocoran data, serta penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman ini diperparah oleh kelompok Advanced Persistent Threat atau APT yang menargetkan entitas strategis. Selanjutnya sumber daya manusia. Tantangan utama adalah kurangnya tenaga ahli di bidang analitik data yang menyebabkan implementasi BI tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, integrasi teknologi. Kesulitan dalam integrasi menjadi hambatan bagi perusahaan yang masih menggunakan sistem lama atau legacy system, sehingga penerapan BI seringkali membutuhkan investasi besar. Dan yang terakhir, adaptasi perubahan, yaitu perusahaan harus terus beradaptasi dengan inovasi baru agar tidak tertinggal oleh kompetitor yang lebih cepat mengadopsi perubahan. Selanjutnya, solusi pendekatan manajemen. Yang pertama, manajemen risiko, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun strategi mitigasi terhadap potensi ancaman. Tujuannya adalah meminimalkan dampak ancaman dan menjaga kelangsungan operasional BI. Yang kedua, manajemen teknologi dan kepatuhan. Memastikan infrastruktur teknologi aman dan operasional BI sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk menghindari sanksi hukum. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, melakukan pelatihan rutin dan menumbuhkan budaya kerja berbasis data. Ini penting agar SDM mampu menerjemahkan data menjadi wawasan strategis. Dari materi yang kami bawakan, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bisnis intelijen adalah instrumen strategis yang vital bagi daya saing sektor perbankan Indonesia yang terbukti melalui implementasinya pada BI Fast dan KRIS. Yang kedua, penerapan BI berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat strategi bisnis. Yang ketiga, BI tidak hanya mendukung proses operasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah strategis melalui pemanfaatan data sebagai aset utama. Dan kesimpulan yang terakhir adalah keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola tantangan keamanan, teknologi, dan SDM melalui pendekatan manajemen yang solid.
Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian.